Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang telah mengatur alam semesta yang begitu megah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya Dia menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengajak, marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang bertakwa saja yang akan selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 61. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ciri khas seorang muslim itu adalah mudah menangkap pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pesan Allah itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pesan Allah yang dikirim melalui tulisan, yaitu berupa ayat dan sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis. Itu pesan yang kita mesti buka, pesan Allah. Kita mesti pelajari, kemudian kita amalkan. Allah telah berpesan melalui tulisan, melalui ayatnya dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Allah telah berpesan melalui ayat-ayatnya yang terlihat, ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Sebagaimana tadi dalam surat Ali Imran dinyatakan, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pergantian malam dan siang. Bayangkan kalau terus malam tidak ada siang. Tapi Allah hadirkan siang. Allah hadirkan malam, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala malam untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang agar senantiasa manusia beraktivitas. Tapi kebanyakan orang tidak berpikir. Mereka menganggap, ini mah fenomena biasa. Ini fenomena biasa, malam, siang, penciptaan langit, bumi, bintang-bintang, bulan, matahari. Orang-orang menganggapnya ini fenomena biasa. Kalau orang membaca pesan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia pasti berpikir bahwasanya ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah pun, bagi orang-orang yang berakal dia akan berpikir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini Allah perlihatkan sebagian tanda-tandanya
yaitu adanya gerhana bulan, di mana kondisi cahaya bulan itu berkurang, bahkan hilang. Bagaimana kalau hilang selamanya? Kita tidak bisa lihat lagi cahaya bulan. Atau di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala hadirkan gerhana matahari, yang mana cahaya matahari sementara hilang. Maka seorang muslim tentunya tidak mengartikan ini hanya fenomena biasa. Tapi orang muslim itu mengartikan bahwa ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang mampu menciptakan matahari bulan? Siapa? Allah yang menciptakan. Allah menakuti hambanya dengan keduanya. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jadi kalau terjadinya gerhana, orang-orang dulu itu suka mengartikan yang aneh-aneh. Salah satunya orang-orang Arab. Ketika itu gerhana terjadi, gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka orang-orang menyangka bahwa lihat matahari pun bersedih atas kematian Ibrahim putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Ini tidak ada kaitannya dengan matinya seseorang atau hidupnya seseorang, enggak ada kaitannya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Nah, ini perintahnya. Kalau seseorang atau bila kamu menyaksikan gerhana bulan atau gerhana matahari, maka dirikanlah sholat gerhana bagaimana yang telah kita dirikan barusan. Dan banyaklah berdoa, banyak berdoa sampai gerhana itu berakhir. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Fa idza ra'aitum dzalika fan'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Kalau kalian melihat atau menyaksikan gerhana bulan atau gerhana matahari, maka berbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lupa minta sama Allah, mau apa? Wa kabbiru, bertakbir. Kita bertakbir bahwasanya Allah yang Maha Besar. Wasallu, kita dirikan salat sebagai bukti bahwasanya kita itu bersyukur. Kita sudah dikasih nikmat luar biasa banyak sekali. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Di antara ciri orang-orang bertakwa yaitu dia mengeluarkan sebagian hartanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Gerhana bulan tidaklah Allah hadirkan, atau gerhana matahari tidaklah Allah hadirkan. Tidaklah Allah perlihatkan kepada kita semua, melainkan untuk menakuti kita. Maka tadi kita kembali lagi, kita tidak usah atau tidak boleh menganggap bahwasanya ini fenomena biasa, bahwasanya ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqatan mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Kalau orang kafir mendustakan, tapi masa kita mendustakan? Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Unta betina sebagai mukjizat yang disoleh, disembelih oleh orang-orang Samud, oleh kaum Samud.
Maka kata Allah, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih sehat, mumpung masih dikasih jatah umur, mumpung masih dikasih waktu luang, kita gunakan waktu kita untuk sering bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari apa? Dari segala jenis dosa. Karena manusia itu sering berdosa. Ingat, dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disikapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Mereka nanti di akhirat disuruh bersujud tidak mampu. Kenapa? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka tertutup ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah disuruh untuk bersujud waktu mereka sehat, tapi mereka tidak melakukan. Dikasih sehat, dikasih jatah umur, waktu luang, muslim, mengaku beriman, tapi tidak sholat. Makanya di akhirat mereka tidak bisa sujud. Makanya berapa orang yang menyesal ketika di akhirat, kenapa sehat saya tidak dipakai sholat? Kenapa waktu luang saya tidak dipakai? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka gerhana bulan ini marilah kita jadikan momentum agar senantiasa lebih dekat lagi pada Allah, memperbaiki diri, lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu saja yang bisa disampaikan pada khutbah khusuk pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ziyadatul ilmi dan pengingat bagi kita semua bahwasanya ini tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti kita pikirkan dan mesti kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.